Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, alhamdulillah sudah hadir di sini ada Deni. Kaifa halu? Insyaallah kita akan segera mulai pembelajaran pada siang hari ini. Wa kubaila nabtadi dari sana sebelum kita mulai pembelajaran kita, hayana qra'u doa jama'atan. Mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa. Fi usbu al-madi, pada pekan yang kemarin kita sudah mempelajari pelajaran di buku yang kelima, fil bab al-khamis. Wa nahnu qad ajibna al-as'ilah. Kita sudah menjawab soal-soal yang ada di bagian akhir pada buku 5, dan tinggal sedikit lagi kita menuntaskan untuk menjawab seluruh soal-soal yang ada di bab 5 ini. Nah, ini sudah hadir Aisyah, alhamdulillah. Dan yang kemarin terakhir kita sudah membaca yang teks berkaitan dengan pertanyaan. Iqra wa ajib 'anil as'ilah al-atiyah. Bacalah dan jawab pertanyaan berikut ini. Jadi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan menjawab beberapa latihan yang ada di akhir bab 5. Mungkin sedikit lagi, insya Allah pekan depan kita sudah mulai masuk untuk melakukan tes atau evaluasi pembelajaran di buku 5 ini. Sebelum nanti kita masuk ke buku yang ke-6. Taib. Aisyah dan Dini, di sini ada Iqra wajib anil asilah, baca dan selanjutnya dijawab. Sini ada teks, ana jau'an wa atsyan, uridu ba'du ta'ami wasyarabi, uridu ruzzan wa samakan wa salatotan, wa uridu asyaya bil halibi minasyarab, wa kadzalika uridu al mauza awil burtuqala minal fakihah. Kemarin kita sudah jawab, sedikit kita akan review kembali apa yang sudah kita pelajari pada pekan yang kemarin. Di sini nomor yang pertama, uzkur anwa'an minat ta'amil ladzi turidu. Nah, di sini jadi teks ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada ta'am, lalu ada syarob,
Dan yang terakhir ada al-fakihah. Ada makanan atau minuman asyorob, dan buah-buahan al-fakihah. Baik. Baik, jadi yang pertama ini yang ditanya adalah at-ta'am. Sebutkan macam-macam makanan yang dia inginkan. At-ta'am apa saja ta'amnya? Ta'amnya di sini ada yang pertama ruzan. Ruzan itu nasi, lalu samakan. Samakan itu ikan, dan salatotan. Salatoh itu adalah sambal. Ya, jadi soal yang pertama jawabannya adalah ikan, nasi, dan sambal. Terus yang kedua, uzkuru anwa'an minasyarabil ladzi turidu. Sebutkan macam-macam syarab. Syarab adalah minuman yang dia inginkan. Nah, di sini dia mintanya ada asyaya bil halibi, yaitu teh menggunakan susu, dicampur susu mungkin. Asyaya bil halibi. Ini jawaban untuk nomor 2. Lalu berikutnya yang ketiga, sini dia sebutkan pertanyaannya adalah uzkur anwa'an minal fawakih allati turiduha. Sebutkan macam-macam al-fawakih. Fawakih itu buah-buahan yang dia inginkan. Nah, yang dia inginkan di sini adalah al-maus au al-burtukol, pisang atau jeruk. Jadi dia menginginkan pisang boleh atau jeruk juga bisa. Nomor 3, al-fawakih, buah-buahan. Lalu yang keempat, limada turidu ba'da ta'ami wasyarabi. Kenapa kamu ingin beberapa to'am dan beberapa syarab, minuman dan makanan? Kenapa dia mau minuman dan makanan? Karena dia sedang dalam kondisi, kalau orang mau makan berarti kondisinya sedang apa? Sedang lapar. Iya, kalau orang butuh minuman berarti kondisinya sedang haus. Nah, berarti di sini kondisi dia sedang jau'an wa atsyan. Limadza turidu ba'da ta'am wa syarab? Kenapa kamu ingin beberapa makanan dan minuman? Nah, di sini jawabannya adalah li'ana, karena saya jau'an, lapar, dan atsyan. Atsyan itu haus. Jadi jawabannya adalah li'ana jau'an wa atsyan, karena lapar dan haus. Lalu soal yang kelima di sini yang ditanyakan adalah halil burtuqalu minasyarob. Halil burtuqalu minasyarob. Apakah burtukol? Burtukol itu jeruk, bagian daripada syarob? Ya, jawabannya adalah la, karena syarob itu artinya adalah minuman. Apakah jeruk itu bagian daripada minuman? Tidak, ya. Jeruk itu minal fawakih, bukan minasyarob. Jeruk minal fawakih, jadi bukan dari minuman. Taib, hadhihi al-as'ilah alati qad ajabna fi al-usbu al-madi. Ini adalah pertanyaan yang sudah kita jawab pada pekan yang kemarin. Jadi ada 3 bagian dari teks ini. Yang pertama ada jenis-jenis to'am, syarab, dan al-fawakih. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya yang ini. Kita lanjut ke al-as'ilah yang berikutnya. Nah, di sini disebutkan kalam. Takalam itu artinya bicara, ngomong. Ya, takalam anis surah, tentang gambar. Surah itu adalah gambar. Ataliyah, berikut waktu fakrotan anha. Dan tulislah beberapa kalimat tentangnya. Fakroh itu artinya adalah kalimat.
Jadi di sini ada gambar aruz wassamak dan yang kedua ini ada al-khubz wal maus. Nah, bagaimana kita membuat kalimat dari gambar ini? Misalnya kalimatnya adalah saya pesan nasi dan ikan gitu ya. Ini yang pertama. Lalu masalah kalimat yang kedua contohnya adalah di kantin ada roti dan pisang. Nah, ini juga bisa. Lalu kita bikin kalimat yang ketiga, ini masih dalam bahasa Indonesia, nanti baru kita ubah ke bahasa Arab. Yang ketiga adalah dari makanan di kantin, yaitu nasi, ikan, dan roti. Jadi ini adalah contoh kalimat yang kita bisa dapatkan dari teks yang ada, dari gambar yang ada di sini. Kita membuat teks dari gambar yang ada pada buku ini. Yang pertama di sini ada gambar nasi, lalu ada gambar ikan, lalu ada gambar roti dan gambar pisang. Ya, baik. Kita lihat di sini. Yang pertama saya pesan nasi dan ikan. Siapa yang bisa mengubah ke dalam bahasa Arab? Saya pesan nasi dan ikan. Bagaimana bahasa Arabnya? Uridu. Siapa yang bisa? Uridu ruzun wa samakun. Uridu ruzun wa samakun. Iya, benar. Uridu arruza wa samaka. Ya, saya mau pesan nasi dan ikan. Ini kalimat yang pertama. Sudah. Lalu kalimat yang kedua. Gimana kalimatnya? Di kantin ada roti dan pisang. Berarti kalimatnya adalah di kantin. Apa bahasa Arabnya di kantin? Di kantin. Maksofun. Fil maksofi. Fil maksofi, roti dan pisang. Fil maksofi, roti dan pisang dalam bahasa Arabnya. Iya, khubzun wa mauzun. Kita lanjut yang ketiga. Dari makanan di kantin, yaitu nasi, ikan, dan roti. Berarti di sini menjadi dari bahasa Arabnya adalah mina. Makanan adalah at-ta'am. Berarti minat ta'ami fil maqsofi, dari makanan fil maqsof di kantin, arruzu wasamaku wal khubzu. Minat ta'ami fil maqsofi arruzu asamaku wa al khubzu. Dari makanan yang ada di kantin yaitu ada nasi, ikan, dan
roti. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh kita membuat kalimat dari gambar yang ada pada buku 5 ini. Jadi yang pertama, kita bentuk dulu dalam bahasa Indonesianya. Yang sudah kita pelajari, yang berupa kosakata yang kita butuhkan untuk membuat kalimat, itu kita susun menjadi sebuah kalimat. Misalnya itu bahasa Arabnya adalah uridu. Lalu nasi, di sini ada aruzu, aruza, dan ada juga ikan asamaka. Berarti saya pesan nasi dan ikan. Uridu aruza wasamaka. Lalu berikutnya yang nomor 2, di kantin ada roti dan pisang. Kita juga bisa membuat kalimatnya dengan kosakata-kosakata yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, di sini kan ada di kantin. Di kantin ini bahasa Arabnya sudah sering kita temukan di buku 4 juga ada, di buku 5 juga ada. Yang mana bahasa Arabnya di dalam adalah fi. Fi itu merupakan harful jar yang artinya di. Baik. Lalu roti dan pisang. Nah, untuk kata ada ini di dalam bahasa Arab tidak diperlukan. Jadi kata ada ini kita hilangkan langsung. Fil maqsofi arruzu, nah, al-khubzu wal mauzu. Di dalam kantin roti dan pisang. Lalu kalimat yang ketiga dari gambar ini kita membuatnya dari makanan di kantin, yaitu ada nasi, ikan, dan roti. Ini juga bisa kita buat juga. Dari itu mina, makanan, yaitu at-ta'am. Berarti minat ta'ami fil maqsofi, dari makanan yang ada di kantin, yaitu nasi. Nasi itu ruzu, ikan, samak, dan roti adalah al-khubzu. Ya, sampai sini bisa difahami? Insya Allah. Insya Allah, ya, Deni. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, di akhir dari buku jilid 5 ini, buku yang kelima ini, kita menemukan ada glosarium atau Qaimah Mufradat Alkitab. Itu artinya adalah kumpulan kosakata yang ada di buku. Itu dalam bahasa Arabnya Qaimah Mufradat Alkitab atau bahasa Inggrisnya glosarium. Nah, di sini ya ada banyak sekali, ini sudah berdasarkan pelajaran-pelajaran yang ada per bab, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab yang kelima. Nah, yang pertama di bab pertama ada sul awal. Ada sul awal di buku ini kita belajar tentang a'dul jismi. Coba kita lihat ya, apakah benar kita belajar a'dul jismi. Nah, ini a'dul jismi yang artinya adalah anggota tubuh. Nah, di sini diringkas dalam bentuk sebuah glosarium atau kumpulan kosakata yang ada di bab 5. Apa saja a'dul jismi yang kita pelajari di sini? Yang pertama adalah ini ada syamun. Syamun itu artinya mencium. Nah, apa a'dul jismi untuk mencium? Lisyami untuk mencium itu adalah tugasnya hidung. Apa bahasa Arabnya hidung? Ada tidak di sini? Ampun. Ya. Iya betul. Anfu.
Anfun nih di sini. Syamun mencium, lalu anfun adalah anggota tubuh untuk digunakan mencium. Al-anfu lisyami. Hidung untuk mencium. Berikutnya, kosakata yang kedua di sini ada ainun. Ainun atau ainani. Ainun artinya adalah mata. Nah, di sini ada lambang mim dan ta. Ini maksudnya adalah mustanna. Mustanna itu berarti jumlahnya ada dua. Kalau ainun, matanya ada satu. Kalau ainani berarti matanya ada dua. Nah, apa fungsi untuk fungsi pada mata? Fungsi pada mata ada yang tahu di sini? Nazorun. Iya betul, nazorun. Nazorun artinya adalah melihat. Jadi ainun lin nazori untuk melihat. Ainun lin nazori, mata untuk melihat. Berikutnya di sini ada famun. Famun artinya adalah mulut. Apa fungsi mulut? Ada di sini? Ada ya. Apa fungsi mulut? Coba disebutkan dalam Aklun. bahasa Arab. Iya, aklun, makan. Hal makan itu maksudnya digunakan dalam kondisi untuk makan. Jadi, al-ainu lil akli. Afwan, bukan al-ainu, al-famu. Al-famu lil akli. Mulut untuk makan. Nah, lalu ada juga anggota tubuh yang lain di sini. Ada wajhun, ya. Ada yadun, ada juga uzunun, uzunun, telinga. Kalau musannanya, kalau telinga berarti menjadi uzunani. Nah, sekarang apa fungsi uzunun? Apa fungsi dari uzunun? Ada di situ bahasa Arabnya, coba dilihat. Uzunun fungsinya adalah untuk mendengar. Ada tidak mendengar di situ? Coba dilihat. Mendengar dalam bahasa Arabnya adalah ima'un atau al-uzunu lisima'i, untuk mendengar. Ya, uzunun untuk mendengar, lisima'i. Berikutnya, anggota tubuh yang ada di bab 1 ini kemarin kita sudah pelajari. Selain ainun, famun, uzunun, yadun, ada lagi roksun. Roksun artinya adalah kepala. Kalau roksun ini sudah hanya satu, jadi tidak menggunakan musanna. Karena setiap insan hanya memiliki roksun wahidun, hanya memiliki satu kepala. Lalu ada kosakata tambahan di sini. Ada juga badan. Badanun ini artinya adalah badan. Ya, ada jismun. Jadi jisim dan badan itu artinya kurang lebih sama, tidak berbeda. Badanun itu badan, jisim atau jismun juga adalah badan, jadi sama. Oh ya, ada di sini rijlun. Rijlun. Apa arti rijlun? Rijlun artinya adalah kaki, benar. Ya, rijlun musananya adalah rijlani, dua kaki. Kosakata tambahannya di bab 1 ini
ada juga selama. Lalu ada syurbun. Syurbun itu sama seperti aklun yang merupakan fungsi daripada anggota tubuh famun, fungsi dari mulut, yaitu lil akli walis syarobi. Lalu ada lagi kawiyun. Kawiyun ini artinya kuat. Jismun kawiyun. Li artinya milikku atau milik saya. Laka artinya milikmu atau milik kamu. Saya punya tubuh yang kuat. Berarti filogu al Arabia, nakulu di dalam bahasa Arab kita menyebutnya li jismun kawiyun. Aku punya atau milikku tubuh yang kuat. Li jismun kawiyun. Milikku tubuh yang kuat. Lalu ada juga misalnya di sini aku punya badan yang sehat. Berarti bahasa Arabnya adalah li badanun salimun. Li badanun salimun. Aku memiliki atau milikku badan yang sehat. Oke, baik. Ini adalah kosakata-kosakata yang ada di dalam bab yang pertama. Ada sul awal tentang a'doul jismi. Lalu yang kedua, di bab 2 ini, nah ini kosakatanya lebih sedikit nih. Ini tentang al-mihnah. Atau apa? Siapa yang tahu al-mihnah artinya apa? Di bab 2 ini kira-kira? Profesi. Profesi, benar. Al-mihnah artinya adalah profesi. Ya. Nah, di profesi ini ada beberapa kosakata, tapi lebih sedikit dari yang bab 1. Di sini hanya ada berapa? 9 kosakata yang ada di bab 2. Mulai dari mudarrisah, mumarrido, muhandis, muwazzaf, tajirun, jundiyun, syurtiyun, tobibah, dan falahun. Mudarrisah ini adalah guru PR. PR ini artinya perempuan, guru perempuan. Lalu mumarrido ini perawat perempuan. Kalau perawat laki berarti mumarrido. Muhandis ini adalah insinyur atau arsitek ya, ahli bangunan bisa juga. Lalu berikutnya muazzaf ini adalah pegawai. Bisa juga kita menyebutnya sebagai muazzafah, itu juga bisa. Lalu ada tajirun. Tajirun artinya adalah pedagang, bisa juga kita menyebutnya tajiroh, pedagang perempuan. Lalu ada jundiyun, tentara, syurtiyun, polisi. Lalu ada tobibah, dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki itu tobibun. Dan yang terakhir ada falahun, yang adalah tani. Ya baik, anak-anakku yang soleh-soleha, Dini dan Aisyah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjut lagi di pekan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah hari Sabtu kita jam 8 pagi. Karena tadi ini ada kegiatan di sekolah, jadi semuanya diundur jadi siang hari. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, insya Allah pekan depan kita lanjut untuk mereview glosarium atau kosakata yang ada di bab 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu baru nanti kita ada tes sebelum masuk ke buku 6. Oke, baik. Kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Hayanah tatim. Kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astafikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Denny dan Aisyah.